Hasil akhir pengumuman seleksi P3K 2024 akan muncul di akun SSCASN per 31 Desember 2024. Teman-temanku pelamar P3K yang sedang menanti pengumuman hasil akhir, teman-teman, hari ini adalah 31 Desember 2024, di mana hari terakhir untuk pengumuman hasil seleksi P3K 2024. Kita akan bahas apa saja yang akan diumumkan. Teman-temanku, sebelumnya subscribe dulu agar tidak ketinggalan akan informasi yang akan kita bagikan di channel saya ini. Dan subscribe itu adalah gratis. Langsung saja teman-teman, untuk informasinya, informasi terbaru terkait hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 tahap 1 terus dinantikan kalangan honorer. Seperti diketahui, para peserta seleksi kompetensi P3K tahap 1 telah menyelesaikan tahapannya dan beberapa instansi sudah mengumumkan hasilnya. Artinya teman-teman, di hari-hari yang lalu sudah ada instansi dan juga beberapa daerah yang sudah mengumumkan hasil kelulusannya teman-teman. Namun banyak honorer yang mengaku masih belum bisa melihat hasil seleksi kompetensi melalui akun SSCASN masing-masing. Ya, beberapa informasi dari media sosial dan juga grup-grup WhatsApp bahwa masih banyak atau kemungkinan masih lebih banyak yang belum mendapatkan ataupun bisa melihat hasil seleksi ini. Terkait hal ini, Badan Kepegawaian Negara atau BKN memberikan klarifikasi resminya. BKN menjelaskan bahwa pengumuman hasil seleksi sebenarnya telah dimulai sejak 24 Desember 2024 kemarin. Namun belum semua instansi mempublikasikan hasilnya di portal SSCASN. Bagi peserta yang belum bisa melihat hasilnya, disarankan untuk memeriksa langsung pengumuman pada instansi terkait. Jadi teman-teman, saya juga sudah coba lihat di SSCASN, belum bisa dilihat, dan juga di instansi yang tempat saya bekerja juga belum memberikan pengumumannya. Sebagai contoh, beberapa instansi seperti pemerintah Kota Semarang dan Kabupaten Bondowoso telah mengumumkan hasil seleksi P3K 2024. Peserta juga dapat mencari informasi manual melalui laman resmi instansi masing-masing atau mengikuti panduan yang diberikan. Seperti tempat saya, instansi yang memberikan informasi nantinya yakni BKPSDM. Tapi saya sudah coba lihat website BKPSDM tempat saya, belum mengeluarkan pengumumannya, dan juga dari media sosial juga belum mengumumkan. Karena beberapa media sosial, contohnya Instagram, mereka biasanya membagikannya di media sosial Instagram BKPSDM. Dan perlu kita ketahui, untuk kode-kode nanti yang akan muncul di link SSCASN BKN, ada kode-kode seperti ini, yakni kode R2L dan R3L. Apa artinya? Jadi teman-teman, nanti di kode-kode di akun kita masing-masing akan muncul kode-kode seperti ini. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi, akan diberikan kode R2L dan R3L menjadi indikator penting. Jadi teman-teman, menurut informasi yang sudah dibagikan, kalau R2L itu adalah jika lulus dan dia adalah peserta dari kategori KTHK2. Kalau dia R3L adalah peserta dengan kategori non-ASN database BKN. Kira-kira seperti itu teman-teman. Itu informasi yang berhasil saya himpun dari beberapa sumber. Sekali lagi, R2L adalah THK2 yang lulus. R3L adalah tenaga honorer tenaga non-ASN database BKN. Kira-kira seperti itu teman-teman. Itu yang bisa berhasil saya himpun. R2L dan R3L adalah peserta yang berhak melakukan pemberkasan atau mengisi dokumen riwayat hidup atau DRH untuk formasi yang disediakan. Terus yang berikutnya, jika dia R2 dan R3 tanpa kode L, masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pusat. Jadi ini teman-teman, pusat belum memastikan
kalau kodenya hanya diberi dengan kode R2 dan R3 tanpa kode L, itu masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pusat. Kenapa kita masih menunggu? Karena menurut pengamatan saya, nanti ini yang akan dimasukkan ke P3K paruh waktu, kira-kira seperti itu. Tapi untuk regulasi dan juga langkah-langkahnya, pusat ataupun pemerintah pusat belum memastikan ataupun menginformasikan proses pengangkatan P3K yang paruh waktu ini, karena masih dalam proses pengolahan ataupun rapat yang dilakukan oleh Menpan RB dan juga BKN bersama dengan anggota DPR dan juga DPD, mungkin seperti itu teman-teman. Terus ada kode APS jika pelamar mengundurkan diri. Nah, DIS berarti diskualifikasi. Ya, karena mungkin di saat pelaksanaan seleksi ada yang mungkin melakukan pelanggaran ataupun lain-lainnya. Honorer dengan kode R2L dan R3L harus segera mempersiapkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan arahan instansi masing-masing. Nah, jadi nanti instansi masing-masing akan memberikan apa aja yang perlu dipersiapkan jika honorer tersebut sudah mendapatkan kode R2L dan R3L, yakni sudah dinyatakan lulus tes administrasi dan juga tes kompetensi yang kita lakukan beberapa waktu lalu. Jadi untuk afirmasi nilai dan kebijakan instansi, dalam seleksi ini peserta dengan sertifikat kompetensi terkait jabatan mendapatkan afirmasi nilai sebesar 25% dari kompetensi teknis yang diraih. Kebijakan ini memberikan keuntungan tambahan bagi peserta yang memiliki keahlian khusus. Namun hasil kelulusan tetap tergantung pada jumlah pelamar dan nilai tertinggi yang diraih. Misalnya, jika formasi tersedia hanya 2 orang, peserta dengan nilai tertinggi dari kategori yang sama akan diprioritaskan. Jadi ini ada informasi dari Pemkot Surakarta. Contoh pengumuman hasil kompetensi P3K di Pemkot Surakarta. Contoh, Pemkot Surakarta telah mengumumkan hasil seleksi kompetensi tahap 1 secara resmi. Dalam pengumuman tersebut, peserta yang lulus harus mengisi pemberkasan secara elektronik atau paperless melalui portal resmi. Jadi portalnya tetap SSCASN, begitu teman-teman ya. Dokumen persyaratan akan diumumkan lebih lanjut oleh instansi. Nah, nanti instansi akan memberikan apa saja yang akan perlu diunggah dalam portal SSCASN tersebut. Nanti akan diumumkan oleh instansi terkait di mana tempat kita melamar. Kalau saya berarti di BKPSDM. Peserta yang dinyatakan lulus wajib mempersiapkan dokumen seperti ijazah, foto, dan dokumen pendukung lainnya sesuai persyaratan instansi. Jadi teman-teman, seluruh dokumen-dokumen yang kemarin kita buat dalam pemberkasan ataupun pada seleksi administrasi, saya pastikan dan juga saya ingatkan teman-teman untuk tetap menyimpan dokumen tersebut. Nanti di saat pemberkasan dilakukan, kita tidak kewalahan lagi untuk melakukan scanning ataupun mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan di di pengisian daftar riwayat hidup ini atau DRH. Sistem pemberkasan dilakukan secara online untuk mempermudah proses administratif. Ya teman-teman, semua tetap dilaksanakan dengan online. Tips memeriksa hasil seleksi. Yang pertama, akses portal SSCASN, masukkan akun SSCASN untuk melihat hasil seleksi. Atau yang kedua, cek pengumuman instansi, periksa laman resmi instansi terkait jika hasil belum muncul di portal. Tadi yang saya katakan, kalau kami berarti di instansinya memeriksanya di BKPSDM Kabupaten. Yang ketiga, pahami kode peserta. Cari tahu apakah Anda termasuk dalam kategori R2L atau R3L, begitu teman-teman. Nanti di portal SSCASN akan muncul kodenya seperti ini. Jika R2L berarti kita lulus dari THK2, R3L kita lulus dari database BKN, non-ASN database BKN. Kalau hanya R2, kita menunggu instruksi dari pusat. Begitu juga dengan R3 saja tanpa kode L. BKN mengingatkan peserta untuk memantau hasil seleksi P3K 2024 secara berkala hingga batas waktu pengumuman, yakni 31 Desember 2024 sebagai hari terakhir untuk pengumuman hasil seleksi P3K 2024. Teman-temanku, seperti informasi yang kami dapatkan dari BKPSDM, teman-teman coba kirim pesan ke
admin sosial media BKPSDM di tempat saya bekerja mengatakan bahwa iya, hari ini akan diumumkan. Begitu teman-teman. Hasil akhir akan diumumkan hari ini per 31 Desember 2024. Di mana banyak daerah ataupun pemerintah daerah yang seperti video saya berikutnya yang mengajukan kepada Kemenpan RB untuk perubahan. Kita nggak mengatakan perubahannya, adanya banyak aduan dari pemerintah daerah, dan harapan kita jangan sampai aduan itu merubah hasil seperti itu teman-teman ya, karena di media sosial sudah banyak beredar informasi kenapa itu sampai ada aduan ataupun mungkin pemerintah daerah menyampaikan sesuatu kepada Kementerian RB, Kemenpan RB. Ya, semoga apa yang kita ragukan atau kita takutkan tidak terjadi begitu teman-teman ya. Karena apa? Karena kita sudah mengetahui bahwa seleksi kali ini menggunakan CAT, semuanya terbuka dan transparan, sehingga harapan kita keterbukaan dan ketransparan itu tidak diotak-atik oleh oknum-oknum siapapun. Begitu teman-teman ya. Mengingat hasil perjuangan kita dan juga perjuangan teman-teman lainnya yang sudah mengikuti seleksi dari tahap administrasi sampai dengan seleksi kompetensi kemarin yang dilakukan, kita membutuhkan perjuangan yang benar-benar luar biasa. Karena apa? Karena di tempat saya yang melihat antusias peserta dengan masa kerja yang sudah lama, baik itu rekan-rekan THK2 maupun non-ASN data BKN, karena dia sangat merindukan dan juga mengharapkan pada tahun 2024 ini diangkat menjadi ASN melalui P3K. Walaupun nanti regulasinya ada yang penuh waktu dan paruh waktu seperti apa yang dijanjikan oleh Kemenpan RB dan juga BKN. Jadi teman-teman, di akhir tahun ini semoga doa-doa kita terkabulkan dan apa yang kita impikan dan cita-citakan berdasarkan pengabdian kita yang sudah tahunan atau mungkin ada yang belasan sampai puluhan tahun dijawab oleh Yang Maha Kuasa pada akhir tahun 2024 ini. Dengan dulu teman-temanku yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Kiranya kita tetap diberikan semangat dan juga kekuatan dalam menjalani segala yang kita jalani dalam pekerjaan ini. Terima kasih, salam dari saya.